Om Swastiastu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Nah, kita akan lanjutkan materi mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Materi pertama yaitu mengenai metode penamaan ilmiah. Bapak Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Nah, Bapak Linnaeus ini siapa? Bapak Linnaeus ini merupakan bapak taksonomi yang memiliki nama lengkap Carolus Linnaeus. Kemudian taksonomi itu apa? Nah, taksonomi menurut Linnaeus ini masih digunakan sampai saat ini, yaitu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana aturan sistem binomial nomenklatur menurut Bapak Linnaeus? Nah, yang pertama terdiri dari dua kata Latin, yang mana kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua itu, kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Aturan yang kedua yaitu ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Jadi dipilih salah satu, misalnya ditulis dengan huruf miring, berarti tidak perlu digaris bawahi. Tapi jika sudah digaris bawahi, maka tidak perlu dimiringkan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan sistem klasifikasi. Nah, dulu hanya ada dua sistem klasifikasi, yaitu sistem klasifikasi dua kingdom yang terdiri dari kingdom plantae dan kingdom animalia. Nah, hingga saat ini sudah ada 5 kingdom. Itu ada kingdom Monera. Nah, kelompok Monera ini terdiri dari bakteri dan ganggang biru. Bakteri ini seperti bakteri Coccus, Spirillum, dan Bacillus. Coccus itu bakteri yang bentuknya seperti bola, sedangkan Spirillum bentuknya seperti spiral, dan Bacillus ini merupakan bakteri yang berbentuk seperti batang. Nah, pada gambar ini merupakan gambar ganggang biru atau cyanobacteria. Kingdom yang kedua itu ada kelompok Protista. Kelompok Protista ini bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada Sporazoa atau hewan yang berspora. Yang kedua ada Ciliata atau hewan berbulu getar. Yang ketiga ada Flagellata atau hewan berbulu cambuk, dan yang keempat itu ada Rhizopoda atau hewan berkaki semu. Nah, untuk yang pertama itu ada Sporozoa, hewan berspora. Ini merupakan hewan yang berkembang biak dengan spora, contohnya yaitu Plasmodium. Kemudian yang kedua Ciliata, hewan berbulu getar. Hewan ini memiliki silia yang selalu bergetar yang fungsinya sebagai alat gerak dan mengambil makanan. Contohnya itu ada Didynum. Yang ketiga itu ada Flagellata, yaitu hewan berbulu cambuk. Hewan ini memiliki flagel yang bergerak mirip dengan cambuk. Contohnya yaitu Euglena. Nah, yang keempat itu ada Rhizopoda, hewan berkaki semu. Hewan ini tubuhnya dapat membentuk kaki semu. Contohnya Amoeba proteus. Nah, baik, untuk kingdom yang ketiga itu ada kelompok jamur atau fungi. Jamur terdiri dari sel satu atau sel banyak dan berkembang biak dengan spora. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Untuk kelompok jamur yang pertama itu ada Myxomycotina. Nah, gambarnya dapat kalian lihat langsung. Kemudian yang kedua ada Omycotina. Yang ketiga ada Zygomycotina. Ini jamur pada roti. Yang keempat ada Ascomycotina. Yang kelima ada Basidiomycotina, dan yang terakhir ada Deuteromycotina. Kingdom selanjutnya itu ada kelompok tumbuhan. Nah, kelompok tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kelompok tumbuhan lumut, yang kedua tumbuhan paku, dan yang ketiga tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, yang pertama tumbuhan lumut.
Tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Lumut berkembang biak dengan cara pergiliran keturunan atau kawin dan tak kawin. Tumbuhan lumut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lumut daun atau musci, contohnya Homolacesium natali, dan yang kedua ada lumut hati atau Hepaticiae, contohnya Scapania sp. Lumut daun sudah mempunyai batang, daun, dan akar, tetapi tidak memiliki jaringan pembuluh. Sedangkan lumut hati berbentuk lembaran yang dilengkapi dengan rizoid sebagai alat untuk melekatkan tubuhnya pada tanah. Kelompok tumbuhan yang kedua ada kelompok tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku dapat berkembang biak dengan cara pergiliran keturunan, yaitu dapat dengan cara kawin dan tak kawin. Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki daun mirip kawat, batangnya mirip dengan ekor kuda, dan daunnya tersusun dalam satu lingkaran. Contohnya yaitu ada Equisetum debile. Yang kedua yaitu ada paku kawat. Tumbuhan paku kawat memiliki batang seperti kawat dan daunnya kecil tersusun secara spiral. Yang ketiga yaitu ada paku benar atau Filicinae. Nah, tumbuhan paku ini sudah memiliki daun, batang, dan akar sejati. Contohnya yaitu paku sarang burung. Yang keempat ada paku lumut. Tumbuhan paku lumut belum memiliki daun dan akar. Akan tetapi pada batangnya sudah memiliki berkas pengangkut bercabang-cabang dengan sporangnium di ujungnya. Kelompok tumbuhan selanjutnya itu ada kelompok tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, kelompok tumbuhan berbiji ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka pada umumnya berupa pohon besar karena pada batangnya memiliki kambium. Kemudian bakal biji pada tumbuhan biji terbuka tidak terlindungi oleh daun buah dan berakar tunggang. Yang kedua itu ada tumbuhan biji tertutup. Nah, tumbuhan biji tertutup memiliki akar serabut dan tunggang, batangnya lunak dan keras berkayu, serta susunan daunnya beraneka ragam, seperti menyirip, menjari, sejajar, dan lain-lain. Nah, tumbuhan biji tertutup ini dapat dibedakan lagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu ada monokotil. Nah, yang kedua dikotil. Tanaman monokotil memiliki ciri-ciri yaitu berkeping satu, berdaun sejajar, batang tidak memiliki kambium, berakar serabut, dan jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri yaitu berkeping 2, berdaun menjari, batangnya berkambium, berakar tunggang, dan jumlah mahkota bunga berkelipatan 2, 4, atau 5. Kingdom selanjutnya itu ada kingdom animalia atau kelompok hewan. Nah, kelompok hewan ini dapat dibedakan menjadi kelompok hewan tidak bertulang belakang dan kelompok hewan bertulang belakang. Nah, kelompok hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dibedakan lagi menjadi 6. Yang pertama, hewan berpori atau porifera. Memiliki ciri tubuhnya berpori-pori dan hidup di air. Hewan ini bertubuh seperti spons. Nah, yang kedua ada hewan berongga. Cirinya yaitu tubuhnya berongga di bagian tengah yang berfungsi sebagai organ pencernaan. Hewan ini memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya, contohnya ubur-ubur. Kemudian yang ketiga ada cacing. Tubuhnya lunak dan simetris bilateral. Hewan ini tidak bercangkang. Nah, berdasarkan bentuknya, cacing dapat dibedakan lagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada cacing pipih atau Platyhelminthes, contohnya Planaria. Yang kedua ada cacing giling atau Nemateminthes, contohnya cacing perut. Dan yang ketiga ada cacing berbuku-buku atau Annelida, contohnya lintah. Selanjutnya itu ada hewan lunak atau Mollusca. Kenapa disebut hewan lunak? Karena tubuhnya lunak sehingga sebagian tubuhnya memiliki cangkang. Hewan ini dapat hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Contohnya cumi-cumi dan kerang. Yang kelima itu ada hewan dengan kaki beruas-ruas atau arthropoda.
Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Hewan ini memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan, panas, bau-bauan, dan lainnya. Hewan ini dapat dibedakan lagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada insekta atau serangga, yang kedua ada udang-udangan, ketiga ada laba-laba, dan yang keempat ada lipan. Dan bagian hewan yang terakhir, hewan tidak bertulang belakang yang terakhir, yaitu ada hewan berkulit duri. Hewan ini disebut hewan berkulit duri karena tubuhnya diselimuti oleh duri. Terdapat lempengan zat kapur, memiliki sistem ambulakral sebagai alat gerak, contohnya bintang laut. Nah, kemudian kelompok hewan bertulang belakang, yang pertama itu ada ikan atau pisces. Cirinya yaitu hidupnya di laut, memiliki sirip yang berfungsi sebagai alat gerak dan bernapas menggunakan insang. Yang kedua ada amfibi. Cirinya yaitu hidupnya di 2 tempat, di darat dan di air. Berkembang biak dengan bertelur dan pembuahannya di luar tubuh. Hewan ini bernapas dengan insang dan paru-paru, contohnya yaitu katak. Yang ketiga itu ada reptil. Reptil berkembang biak dengan cara bertelur. Tubuhnya keras, kering, dan bersisik, contohnya buaya. Yang keempat ada burung atau apes. Hewan ini berkembang biak dengan bertelur dan pembuahannya di dalam tubuh. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu yang berfungsi untuk melindungi diri dan dapat terbang, contohnya burung kasuari. Dan yang kelima yaitu ada hewan menyusui atau mamalia. Hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan dan memiliki kelenjar susu. Hewan ini bernapas dengan menggunakan paru-paru, contohnya yaitu ada gajah. Oke, sekian mengenai klasifikasi 5 kingdom. Kita lanjutkan ke mikroskop. Nah, mikroskop gambarnya seperti berikut ini. Memiliki beberapa bagian. Nah, fungsi dari bagiannya yaitu dari yang pertama itu ada diafragma. Diafragma fungsinya itu untuk mengatur intensitas cahaya yang dipantulkan cermin menuju ke mata. Kemudian bagian yang kedua itu ada 2 buah cermin. 2 buah cermin ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya. Cermin datar berfungsi untuk sumber cahaya yang cukup terang, sedangkan cermin cekung untuk sumber yang kurang terang. Yang ketiga ada lensa okuler. Berhubungan langsung dengan mata yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Dan yang keempat ada lensa objektif. Lensa objektif berada di dekat dengan objek yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Kemudian itu merupakan bagian optik dari mikroskop. Nah, sekarang ada yang disebut dengan bagian mekaniknya. Yang pertama itu ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini sebagai penopang mikroskop. Kemudian ada sendi inklinasi. Fungsinya sebagai penghubung kaki dan lengan mikroskop. Selanjutnya ada pengatur kondensor yang fungsinya menarik atau menurunkan kondensor. Selanjutnya ada kondensor yang fungsinya mengumpulkan cahaya yang masuk. Kemudian ada lengan mikroskop. Ini fungsinya sebagai pegangan pada saat memindahkan mikroskop. Kemudian ada engsel penggerak. Fungsinya sebagai penghubung lengan dengan kaki mikroskop. Kemudian ada meja preparat. Nah, ini fungsinya sebagai tempat meletakkan objek yang akan kita amati. Yang selanjutnya ada penjepit preparat. Nah, penjepit preparat ini fungsinya untuk menjepit preparat agar tidak bergerak. Selanjutnya ada tabung. Tabung fungsinya sebagai penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada revolver, fungsinya menempatkan lensa objektif. Kemudian ada skrup pemutar kasar. Ini fungsinya sebagai menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara cepat. Dan yang terakhir ada skrup pemutar halus. Fungsinya menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara pelan. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup dan mikroskop, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di bab selanjutnya, yaitu di bab 3. Dan Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.